Setelah menetralisir TKP dan membersihkan semua jejak barang bukti, saat itulah penyakit OCD-nya kembali. Kambodi merasa Aceh hanya tinggal tancap gas untuk pergi. Jack justru kembali ke dalam rumah untuk memastikan tidak ada darah di bawah sofa atau bercak darah di balik bingkai foto. Yang untuk menenangkan pikirannya, Jack sampai harus bolak-balik masuk rumah sampai 3 kali berturut-turut. Yang alhasil polisi setempat yang sedang berpatroli pun muncul dan menghampiri Jack untuk menanyakan kepentingannya berada di sana. Jack pun mengaku sebagai sahabat dekat suami si ibu dan menunggu seharian di sana karena si ibu tak kunjung keluar rumah. Khawatir telah terjadi apa-apa. Pak polisi pun masuk ke sana tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan, justru menyarankan agar Pak polisi menghubungi kantor pusat atau memeriksa ulang setiap sudut ruangan kalau ada petunjuk tentang menghilangnya si ibu. Sikap sok tahu dan melangkah tugasnya itulah yang justru membuat Bapak polisi ini merasa risih dan mengusir Jack dari sana, di mana memang hal itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Jack dari tadi. Terjadi kesalahan fatal ketika Jack lupa bahwa mayat si ibu disembunyikan di balik semak-semak yang diikatkan ke mobilnya, sehingga sepanjang jalan dia pulang Jack telah meninggalkan jejak dengan sangat jelas, yaitu darah si ibu yang terseret sepanjang jalan tersebut. Seperti suatu keberuntungan atau Tuhan yang masih sayang kepada Jack, hujan deras pun tiba-tiba turunnya membuat jejak darahnya menghilang terbawa air, di mana kejadian tersebut justru membuat Jack semakin yakin jika perbuatan yang dilakukannya selama ini adalah sesuatu yang benar karena Tuhan saja masih membantunya di saat-saat darurat seperti ini. Seperti yang sering saya jelaskan di film-film bertema psikopat sebelumnya, seseorang dengan kecenderungan psikopat memiliki trouble dengan satu bagian saraf di otaknya, yaitu amigdala. Bentuknya kecil seperti kacang almond, inilah yang berperan penting dalam pengolahan emosi, rasa takut, marah, dan bahagia. Di psikopat mengalami penurunan atau minimnya aktivitas pada amigdala sehingga membuatnya kurang merasakan simpati, empati, atau rasa takut terhadap sesuatu. Hal itu pun dialami oleh Jack yang seorang psikopat atau mengidap psikopati, tapi yang menarik adalah Jack sepenuhnya menyadari bahwa dirinya adalah seorang psikopat, sadar betul jika dia memiliki kekurangan dalam mengenali rasa takut, simpati, dan empati, sehingga dia sebisa mungkin untuk menjadi sangat normal masyarakat pada umumnya, yang hal itu dibuktikan ketika dia menolong si wanita, sehingga dia adegan awal tadi juga dia sering melakukan latihan ekspresi wajah supaya orang lain menganggap bahwa Jack adalah pria normal seperti kebanyakan. Keesokan paginya aja terlihat sudah berada di ruang pendingin pribadinya sambil memakan buah pir, di mana dia nampak frustasi yang menandakan bahwa aksinya semalam belum bisa memuaskan hasrat membunuhnya. Lantas Jack pun memesan seorang wanita, mohon maaf, semacam wanita yang bisa dibayar untuk menghiburnya, yang dalam bahasa halusnya itu wanita pengencrot, di mana Jack tanpa basa-basi langsung membunuh wanita tersebut, mengambil foto sebentar dan segera membawanya ke ruangan pendingin pribadinya. Ketika melihat foto-foto tadi, Jack merasa kurang puas dengan hasil jepretannya, di mana Anda akan sangat dibuat tidak habis pikir dengan apa yang akan Jack lakukan, karena Jack berniat untuk kembali ke TKP dan mengambil ulang foto yang tentu saja dia harus membawa kembali jasad si wanita ke TKP tersebut. Dan Anda akan semakin dibuat geleng kepala ketika Jack dalam perjalanan menuju TKP dia melihat ada seorang pejalan kaki yang sedang berjalan sendirian. Di mana Jack yang jiwanya sudah dikuasai setan pun dengan tidak puguh-puguh menabrak pejalan kaki tersebut hanya karena sedang ingin saja. Ingat, Jack sama sekali tidak kenal dengan si pejalan, dia juga tidak merencanakan akan ada orang yang berjalan sendirian di malam itu, dan Jack juga tidak memiliki alasan apapun untuk membunuhnya. Satu-satunya alasan yang dia miliki hanya karena tidak kuat saja melihat seseorang di pinggir jalan dan mudah untuk dibunuh.
Teman-teman yang suka main GTA di PS mungkin pernah menabrak pejalan kaki atau NPC tanpa alasan apapun hanya karena sedang ingin saja, toh itu cuma game, tidak akan menyakiti tidak ada yang dirugikan, paling cuma dapat bintang 1 dan dikejar polisi. Nah, perasaan itulah yang dirasakan oleh Jack saat ini ketika dia membunuh pejalan kaki tersebut. Kebayangkan betapa outrage-nya sejak ini. Jack pun masukkan kaki ke dalam mobil lalu membawanya ke TKP untuk dijadikan model bersama dengan si wanita malam di menanjak. Kini memiliki 2 model yang bisa dia foto untuk memuaskan fashion edannya tersebut. Mungkin Anda akan berpikir tindakan Jack ini terlalu gegabah dan bisa membuatnya ketahuan oleh para penghuni di TKP tersebut, tetapi Jack sudah memiliki jawabannya sendiri, yaitu terkadang cara terbaik untuk bersembunyi adalah dengan tidak bersembunyi sama sekali. Setelah selesai dengan semua keindahan itu, Jack pun mencetak semua hasil fotonya yang di situ dia melihat bahwa si pejalan kaki telah memberikan sedikit sentuhan umur pada hasil uji jepretannya dan itu cukup membuat Jack merasa sedikit puas. Kembali ke hobi normalnya, yakni melanjutkan rencana pembangunan rumah yang akan menjadi karya pertamanya dalam bidang arsitektur dalam menjalani hari-hari. Kenormalannya itu, Jack tidak jarang mengalami semacam pergolakan batin ketika sosok baik dalam dirinya muncul untuk menyadarkan betapa buruk dan kejinya. Semua perbuatan yang telah saya lakukan sama seperti anak kecil yang punya teman imajinasi atau kita orang dewasa berbicara sendiri dengan diri sendiri. Jack juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan melakukan percakapan dengan sisi baiknya tersebut. Bahkan Jack bernama sisi baiknya atau sosok lain dalam dirinya dengan panggilan per J. Walau hanya sebatas dalam pikiran, sosok versi ini selalu kontra terhadap setiap tindakan yang dilakukan dia, bahkan menyuruh Jack untuk segera bertaubat. Karena setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada balasannya, seperti peribahasa mainstream, yakni apa yang kita tuai itulah yang kita tanam. Namun keburukan nampaknya sudah merasuki jiwa Jack seutuhnya sehingga dia menolak dengan tegas untuk bertobat dan justru melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa orang lain tidak akan bisa mengerti betapa sakitnya dia, betapa sangat tersiksanya dia ketika libur membunuh, betapa cemas dan gelisahnya dia ketika tidak bisa melampiaskan hasrat biadabnya tersebut, sehingga satu-satunya cara agar pikiran dan jiwanya merasa damai adalah dengan membunuh seseorang dan menikmati detik-detik sakaratul maut mereka. Menyinggung soal keluarga karena mungkin saja Jack hanya kurang kasih sayang akibat tidak memiliki orang yang tulus menyayanginya dan mengarahkan dia kepada jalan yang benar, di mana saat itu juga Jack langsung terbayang kenangan indah masa lalu ketika dirinya masih bersama dengan istri dan kedua anaknya, yang kenangan tersebut akan dirangkum di dalam insiden ketiga alias 3 dari pembunuhan yang menjadi fokus utama dalam film ini. Kala itu dia dan istri serta kedua anaknya pergi piknik ke sebuah tempat wisata berburu di mana awalnya semua nampak baik-baik saja. Begitu juga dengan perilaku Jack yang sangat peduli kepada kedua anaknya. Mengajari mereka cara menggunakan senjata dan membidik target dengan baik. Fire. Namun tak lama kemudian piknik itu pun seketika berubah menjadi sebuah mimpi buruk tatkala tiba-tiba menembaki mereka bertiga yang awal tindakan Jack tersebut tidak lebih dari hanya sebuah gagasan atau ide yang sepele yang muncul di pikirannya ketika Jack hanya ingin membuktikan sebuah teori dalam dunia berburu bahwa ketika anak rusa ditembak duluan maka induknya akan langsung menyerah dan tidak berdaya untuk mendirikan diri dari sang pemburu. Jack pun mempraktekkan hal itu kepada istri dan kedua anaknya dengan cara menembak anak bungsunya terlebih dahulu disusul dengan menembak anak sulungnya tepat di tengkorak kepalanya. Di mana Jack pun akhirnya merasa menjadi seorang pria sejati dan menganggap dirinya adalah seorang pemburu sejati setelah berhasil membuktikan teori induk rusa tersebut. Astagfirullahalazim.
Berapa waktu setelah kematian istri dan kedua anaknya, Jack pun mencoba untuk menjalin asmara dengan seorang wanita dalam upaya untuk membuat hidupnya tampak normal karena kebanyakan mayoritas pria normal tentunya akan mencari pendamping baru setelah pendamping sebelumnya sudah tidak ada, dan itulah yang sekarang sedang diusahakan oleh Jack. Menjalin hubungan dengan psikopat tentunya tidak akan sama dengan orang normal, di mana si wanita ini bisa dibilang cukup sial karena harus bertemu dengan pria seperti Jack. Sejak pacaran, si wanita selalu dipanggil dengan sebutan dungu. Kata-kata kasar sering sekali terlontar dari mulut Jack tanpa si wanita bisa melawannya karena kembali lagi seorang psikopat sangat manipulatif, mendominasi, cenderung mengintimidasi, sehingga siapapun yang hidup bersamanya atau bersama seorang psikopat akan merasa sangat tidak berdaya dan tidak berkuasa akibat permainan manipulasi pikiran yang dimainkan oleh sang psikopat. Ketika Jack membuka baju wanita ini dan menggambar garis putus-putus pada kedua teteknya menggunakan spidol merah, si wanita ini pun mulai merasa risih dan tidak tahan dengan sikap aneh yang terus ditunjukkan selama mereka berdua pacaran, sehingga malam ini juga si wanita memutuskan untuk berani membantah dan memberitahu polisi tentang sikap abnormalnya tersebut. Dengan cerdas, Jack pun berpura-pura mabuk dan membuat situasi seolah mereka berdua hanya sedang bertengkar biasa seperti pasangan kebanyakan akibat pengaruh minuman alkohol, di mana saat si polisi itu pergi, si wanita pun tak punya pilihan lain selain menghampiri Jack yang menangis dan mengungkapkan penyesalannya atas semua sikap anehnya selama ini. Ketika si wanita sudah luluh dan mau diajak masuk kembali ke dalam kamar, barulah Jack menunjukkan sosok aslinya ketika si wanita baru menyadari jika pintu telah dikunci dan tabel telepon telah terpotong, di mana dalam beberapa menit ke depan si wanita akan menyadari bahwa selama ini dia telah menjalin asmara dengan seseorang yang sangat berbahaya melebihi binatang buas yang ada di Kepulauan Otong Lontong. You can scream. Help! Yes! Help! Women are always the victims, right? Kembali ke proyek rumahnya yang sengaja dirobohkan karena Jack merasa bahwa batu bata kurang cocok untuk menjadi bahan utamanya, sehingga Jack mengganti bahannya dengan kayu dan mengulang kembali rancangannya, namun karena dirasa masih kurang sesuai, Jack pun merobohkannya lagi sampai dia mendapat bahan dan ide yang lebih baik. Frustasi karena proyeknya tak kunjung selesai, Jack pun kembali brutal dengan menculik 5 orang secara acak yang dikumpulkan di ruangan pendingin pribadinya, di mana Jack akan melakukan sebuah eksperimen kecil-kecilan dengan menempatkan kepala 5 orang tadi secara berurutan dan mencoba untuk menembak mereka hanya dengan satu kali tembakan menggunakan peluru khusus yang disebut dengan peluru Full Metal Jacket. Full Metal Jacket bullet. Sedikit informasi, Full Metal Jacket adalah sebutan untuk peluru yang terbungkus dalam cangkang logam keras dan bisa sampai menembus tubuh bahkan mencapai organ-organ vital. Nah, ketika Jack sedang menjelaskan rencananya di depan para korban, ada satu korban yang ternyata pernah masuk ke militer dan menyadari jika peluru yang digunakan bukanlah Full Metal Jacket. Dimensi korban sengaja melakukan hal itu berharap bisa mengulur waktu agar Jack tidak segera membunuh mereka semua. Dengan raut wajah kesal, Jack pergi ke toko senjata langganannya untuk komplain mengenai peluru yang biasa dia beli dari sana. Dimensi penjaga toko mengatakan jika Full Metal Jacket hanya bisa dibeli apabila ada surat izin dari kepolisian atau pihak-pihak tertentu karena sudah ada hukum yang mengatur untuk penggunaannya, sehingga Jack yang sudah kepala kesal pun marah-marah tidak karuan dan memilih untuk segera pergi dari sana. Tak menyerah, Jack pun segera menemui sahabatnya sesama tukang moro. Beliau atau siapa ini pun langsung mendudukkan senjatanya setelah mendapat telepon dari si penjaga toko tadi bahwa sikap Jack akhir-akhir ini menjadi aneh dan mengira jika Jack akan menggunakan peluru tersebut untuk melakukan kejahatan seperti merampok. Jack. Dengan lihatnya, Jack pun langsung berakting seolah dirinya sedang mengalami kesulitan ekonomi dan mengaku memang berencana akan merampok bank, di mana si sahabat akhirnya terharu simpati dan perlahan menurunkan pistolnya yang ketika situasi sudah tenang tiba-tiba
Tak lama polisi pun datang setelah mendapat laporan dari si penjaga toko di mana Jer juga membunuh si polisi setelah menyadari jika identitasnya sekarang sudah terlanjur ketahuan dan tidak ada alasan lagi baginya untuk tidak membunuh pihak berwajib. Jack pun kembali ke tempatnya dengan membawa Full Metal Jacket yang setelah mendapat konfirmasi dari si korban bahwa itu memang benar Full Metal Jacket. Jack pun langsung bersiap dan akan membunuh mereka berlima dengan satu tembakan saja. Saat itulah terdengar suara sirine mobil polisi disusul dengan fakta bahwa tempat ini sudah dikepung dan tak ada pintu lain untuk bisa melarikan diri. Sadar jika petualangannya selama ini tak lama lagi akan berakhir, Jack pun membuka sebuah pintu yang selama ini tidak pernah dia buka. Di ruangan tersebut terdapat seorang kakek-kakek yang merupakan bentuk visualisasi dari sosok Work sisi baik dalam diri Jack yang selama ini sering mengingatkannya untuk berhenti dan bertobat. Kita tahu bahwa sosok Ves ini tidak hanya nyata dan saat ini kita hanya sedang berada dalam pikirannya si Jack. Kemunculan sosok versi ini sendiri merupakan simbol bahwa apa yang selama ini sisi baiknya katakan semuanya benar, bahwa lama-kelamaan aksinya pasti akan ketahuan, sama seperti sebuah peribahasa, sepandai-pandainya menyimpan bangkai suatu saat baunya akan tercium juga. Tak ingin menyerah dan berakhir di penjara, Jack pun memilih untuk mati dengan membiarkan dirinya ditembak polisi. Tetapi sebelum itu Jack bersikeras harus mewujudkan impiannya terlebih dahulu, yakni membangun sebuah rumah di mana ide gila pun muncul ketika Jack merangkai satu persatu mayat para korbannya dan dibentuk menjadi sebuah rumah yang pada akhirnya Jack menemukan bahan yang cocok untuk pembuatan rumahnya, yakni tubuh manusia. Pada detik-detik Jack sekarat, kita akan kembali dibawa ke dalam pikirnya si Jack, di mana di situ Jack sekolah berdiri di atas genangan air kemudian berjalan melewati terowongan penuh air dengan menemaninya. Sampailah mereka di ujung jalan, yakni sebuah jembatan putus, dan juga ada suara-suara yang sangat mengerikan dengan sungai lava yang mengalir jatuh ke bawah jurang yang tak berujung dimanapun, mengatakan bahwa di sana adalah neraka terdalam yang disebut dengan neraka jahanam. That's how deep the deepest hell goes. Jack pun bertanya tempat apa yang ada di seberang jembatan itu. Force pun menjawab bahwa itu adalah jalan menuju ke atas sebuah tempat indah yang mungkin belum pernah Jack lihat. Bahkan karya seni yang menurut C paling indah sekalipun akan kalah dengan keindahan yang ada di tempat itu. Penasaran dengan apa yang ada di atas sana, Jack pun mencoba untuk melewatinya dengan cara memanjat dinding untuk memutarinya, yang ketika Jack sudah berhasil setengah jalan tiba-tiba tomat